Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Judul bacaan Injil atau kutipan Injil hari ini adalah sabda bahagia. Maka Yesus mengajar murid-muridnya, kata-kata yang kerap diulang adalah berbahagialah. Lalu diikuti beberapa kondisi. Saya membayangkan kondisi-kondisi itu dialami oleh para pendengarnya waktu itu. Ada yang berduka cita, ada yang miskin, ada yang lemah lembut, ada yang dianiaya, ada yang macam-macam, murah hati dan seterusnya. Artinya bahwa para pendengar situasi batin bisa jadi, situasi hidup orang-orang pada waktu itu satu sama lain berbeda. Apapun kondisinya, apapun macam-macam situasi batinnya, Yesus tetap mengatakan satu kata yang sama, berbahagialah. Nah, kalau ini kita renungkan sabda bahagia ini, lalu kita mencoba menerapkan ini dalam hidup kita sehari-hari, kira-kira kondisi kita, kondisi yang seperti apa? Menderitakah, miskinkah, dianiayakah, atau macam-macam? Dikejar-kejar bisa jadi, ojol maksudnya, atau dikejar apa, pinjol ke ojol ya, bisa jadi. Berbahagialah. Kata-kata itu kalau direnungkan, diresapkan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena kata itu bisa meneguhkan pengharapan bahwa situasi yang sedang kita alami, saya alami, Bapak Ibu Saudara-saudara alami, pada waktunya nanti akan pulih jika itu negatif. Belajar dari Paulus dalam bacaan pertama ini yang kita dengar memberikan kesaksian bahwa segala yang dia tanggung, apa itu? Penderitaan. Bermacam-macam kesulitan, yang menjadi sumber penghiburan adalah Allah sendiri. Maka tadi dia menulis begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan dan seterusnya. Paulus sharing, menulis surat ini. Dia menderita,
tetapi yang membuat dia bertahan adalah Allah sendiri. Maka dua bacaan hari ini kira-kira kalau kita renungkan, jika kita mengalami kesulitan, biarlah Allah yang menghibur kita, bukan yang lain. Bila kita sedang menghadapi tantangan, kadang kita mengalami letih, tak ada kekuatan lagi, biarlah Allah yang menjadi kekuatan. Bukan lari ke tempat yang lain, hiburan yang tidak sehat, dan segala hal yang justru menimbulkan kesulitan baru. Moga-moga bacaan hari ini memberikan bekal peziarah kita hari ini. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.